perbedaan dalam suatu hakikat, maka terlihat jelas adanya dua persepsi yang berbeda. Dari kedua pandangan tersebut, tentu semuanya diutarakan atas nama kesejahteraan masyarakat. Demi keamanan rakyat Indonesia, hukum sudah sepantasnya dijadikan parameter. Lantas ada apa dengan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, para pemerhati hukum serta segenap sivitas akademika, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Syekh Arsyad Tawil. Saya Ratu Mas Amara Duhita sebagai pembicara pertama dan penutup, Hans Samuel Atmajaya sebagai pembicara pihak pro, dan Jiu Triwinata sebagai pembicara pihak kontra. Dengan mosi perdebatan, pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS. Dewan Juri yang terhormat, hal yang melatar belakangi mosi perdebatan kali ini adalah masifnya penggunaan teknologi digital sehingga semakin banyak orang yang terhubung dengan jaringan siber. Apabila terjadi serangan atau sabotase sumber daya siber, maka kelangsungan hidup dan aset dari negara maupun warga negaranya akan terancam. Seperti minyak disiram ke dalam api, pada tahun 2017 serangan siber besar terjadi di Indonesia, yaitu serangan ransomware WannaCry terhadap Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Hal tersebut kemudian menekankan akan pentingnya keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Menurut Tim Stevens dalam bukunya Cyber Security and the Politics of Time, dari perspektif politik, keamanan siber adalah respon terhadap risiko dan ancaman modern yang dirasakan pada infrastruktur teknologi informasi global yang umumnya disamakan dengan internet. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana cita-cita yang tertuang dalam pembukaan UUD RI 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, perlu dijadikan sebagai tonggak utama dalam meningkatkan keamanan dan ketahanan siber Indonesia. Dengan demikian, RUU KKS diajukan sebagai respon untuk mengantisipasi dan menangani ancaman serangan siber tersebut. Namun, pengesahan RUU KKS menimbulkan kekhawatiran akan sentralisasi kekuasaan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN serta kebocoran privasi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, baik pihak pro maupun kontra sesungguhnya memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia dengan perbedaan pandangan. Menanggapi isu ini, pihak pro berpendapat bahwa RUU KKS memiliki urgensi untuk disahkan sebagai antisipasi terhadap ancaman siber, sedangkan pihak kontra menilai bahwa yang diperlukan adalah optimalisasi terhadap sistem yang sudah ada. Dengan demikian, pada perdebatan kali ini kita akan melihat apakah pengesahan RUU KKS diperlukan atau tidak sebagai upaya peningkatan keamanan dan ketahanan siber Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, demikianlah opening statement yang dapat saya sampaikan. Untuk argumen selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara kedua yang berkedudukan sebagai tim pro dan pembicara ketiga yang akan berkedudukan sebagai pihak kontra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Peraturan perundang-undangan diharapkan mampu untuk berjalan di depan, memimpin dan membimbing perkembangan serta perubahan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, memperjuangkan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber haruslah menjadi fokus pemerintahan pada saat ini demi melindungi segenap bangsa Indonesia dari bahaya siber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, seluruh sivitas akademika yang bermartabat, perkenalkan nama saya Hans Samuel Atmajaya selaku pembicara kedua yang membawa pada perspektif pro atas mosi debat pada hari ini. Memasuki argumentasi yang pertama, pengesahan RUU KKS merupakan bentuk urgensi untuk melengkapi kekosongan hukum terkait dengan kejahatan siber. Indonesia secara teknis dan juga administratif telah melaksanakan fungsi siber di dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, seperti penyusunan kebijakan teknis dalam bidang identifikasi, deteksi, dan juga proteksi. Sementara instrumen hukum terkait dengan kejahatan siber justru belumlah terpenuhi. Selain itu, RUU KKS juga akan melengkapi pengaturan dan penegakan hukum dari sisi serangan siber yang terjadi sehingga berdampak positif pada sisi keamanan dan juga ketahanan siber secara nasional, baik yang dilakukan oleh individu, organisasi, maupun dengan negara demi tercapainya welfare state. Interupsi? Silahkan saudaraku. Terima kasih saudaraku. Seurgensi apakah RUU KKS sehingga sampai mengesampingkan kekurangan-kekurangan yang ada? Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Selaras dengan argumentasi saya,
pengesahan RUU KKS mempunyai peran penting untuk mengantisipasi penyerangan seperti ransomware. Indonesia sendiri tercatat oleh BSSN menerima sebanyak hampir 79.000 akun yang mengalami database berdasarkan 5 besar malware yang menyebabkan kebocoran data pada tahun 2020. Kontestasi kebijakan siber di Indonesia tidak terlepas dari tata kelola internet, sehingga tata kelola internet merupakan kajian baru yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan membutuhkan konsep baru serta pendekatan yang bersifat multidisipliner yang mencakup kajian hukum, teknologi, sosial, ekonomi, dan juga politik. Memasuki argumentasi yang kedua, RUU KKS juga mempunyai banyak keunggulan seperti dalam hal langkah preventif, dalam hal standar mitigasi, mutual legal assistance, dan juga diplomasi siber. Dalam hal standar mitigasi, pasal 12 dari RUU KKS sendiri menyatakan bahwa setiap penyelenggara keamanan dan ketahanan siber wajib untuk melaksanakan mitigasi risiko ancaman siber untuk melindungi objek pengaman siber yang menjadi tanggung jawab negara. Mengenai mutual legal assistance dapat dilakukan dengan kerjasama bantu timbal balik dengan negara peserta konvensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti, dan atau proses hukum lain menyangkut tindak pidana teknologi informasi. Pasal 36 dalam RUU KKS tersendiri juga memuat hal mengenai diplomasi siber sebagai wujud negara dalam memajukan kepentingan siber di Indonesia dalam rangka internasional demi terwujudnya perdamaian dunia dengan cara yang diplomasi dalam bidang keamanan dan juga ketahanan siber. Memasuki argumentasi yang ketiga, hal mengenai sentralisasi kekuasaan, kami sebagai pihak kota menciptakan solusi untuk menciptakan mekanisme BSSN agar menjadi lembaga yang efektif dan juga efisien dalam menangani ancaman siber. Sentralisasi kekuasaan dari BSSN sendiri dapat diatasi dengan mengadopsinya sistem keamanan BSSN yang dipopulari oleh negara Jerman dalam sistem sertifikasi, yaitu memadukan organisasi profesi dengan badan keamanan dan ketahanan siber sehingga menciptakan skema check and balances dari kedua belah pihak. Interupsi? Silahkan saudaraku. Terima kasih saudaraku. Seurgensi apakah RUU KKS sehingga sampai mengesampingkan kekurangan-kekurangan yang ada? Terima kasih. Terima kasih saudaraku. Namun sejatinya memang tidak terdapat satupun negara dengan konsep ataupun strategi sistem keamanan siber yang sempurna. Maka sejatinya Indonesia perlu untuk mengoptimalkan kinerja BSSN dengan dipadukan dengan organisasi profesi dari sektor swasta demi tercapainya kesinergisan dalam hal penanganan ancaman siber. Oleh karena itu, dengan disahkan RUU KKS di Indonesia tidak lagi menjadi sebuah cacat regulasi, melainkan sebuah regulasi yang dapat menjadi solusi dari setiap urgensi terkait dengan ancaman siber di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, seperti perkataan Bapak Presiden Republik Indonesia Maju TNI Dr. Robiono Kertopati, kekhilafan satu orang saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan negara. Maka oleh penolakan terhadap RUU KKS oleh segelintir orang, bukankah hanya meruntuhkan negara sampai titik penghabisannya? Demikian kami berpegang teguh pada mosi pada perdebatan hari ini demi mewujudkan Indonesia di siber yang unggul berbasis nilai-nilai lokal, namun juga tidak melupakan prinsip hukum internasional untuk mendukung Indonesia sebagai negara integrated, smart, dan secure di tingkat ASEAN dan juga tingkat dunia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sati Om, dan terima kasih. Keamanan sebagai kebutuhan masyarakat, namun apakah privasi menjadi pengorbanan demi sebuah asas? Prinsip perekonomian, pondasi kenegaraan patut diperhatikan dalam setiap kewenangan dan kebijakan. Sebagaimana pula dengan RUU KKS, apakah pantas untuk dijadikan sandaran dengan berpangku pada kekeliruan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jujil Terinata selaku pembicara kontra pada mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pembentukan RUU KKS memang terkesan memberikan efektivitas pada pengamanan siber dengan pusat komando berada pada tangan BSSN. Namun apakah penguatan atas asas ketahanan nasional harus disertai dengan terancamnya asas privasi masyarakat? Selain hal itu, sesungguhnya tidak terdapat urgensi yang mendesak untuk disahkannya rancangan ini, melainkan terdapat beberapa kekurangan sehingga tidak pantas untuk disahkan dan tidak akan menjadi solusi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Antara lain yang pertama, RUU KKS menyebabkan terjadinya sentralisasi kekuasaan pada kelembagaan BSSN.
Sertifikasi produk pada pasal 17, izin penyedia jasa pada pasal 18, sertifikasi SDM, hingga standar mitigasi dan kegiatan usaha menjadi poin-poin penting dalam substansi rancangan ini. Patut diakui bahwa sertifikasi dan standarisasi merupakan unsur penting demi terciptanya tujuan dari rancangan ini, namun apakah pantas memberikan kewenangan yang menjadi dasar usaha penyedia layanan jasa KKS selain BSSN kepada lembaga BSSN itu sendiri tanpa ada pengawasan atau check and balances? Sentralisasi kekuasaan yang terlalu berfokus pada BSSN akan mendatangkan bencana pada penyelenggara administrasi negara di mana suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan lagi menjadi sebuah tanda tanya atau mitos belaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Silakan saudaraku. Lantas, apakah menurut saudara sertifikasi perangkat, sertifikasi SDM, dan izin usaha tidaklah penting untuk diimplementasikan demi terwujudnya keamanan dan ketahanan siber di Indonesia? Terima kasih saudaraku, bukannya tidak penting, namun sekali lagi, kekuasaan yang hanya berfokus pada BSSN akan berpotensi menimbulkan abuse of power dan lebih bijak jika kewenangan tersebut dilaksanakan dengan adanya check and balances, misalnya dengan melibatkan organisasi profesi. Memasuki argumen saya yang kedua, adanya pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat. Kewajiban terkoneksinya pusat operasi setiap penyedia KKS dengan pusat operasi BSSN berdasarkan pasal 31 RUU KKS menyebabkan setiap trafik data dan informasi akan selalu termonitor oleh sistem BSSN. Begitu pula dengan data pengguna media siber yang ada di Indonesia yang justru akan kehilangan privasinya. Padahal Dewan Juri yang terhormat, bukankah privasi seharusnya menjadi prioritas di abad 21 ini mengingat perkembangan peradaban Society 4.0 yang berporos pada perkembangan teknologi dan internet? Silakan saudaraku. Terima kasih saudaraku. Seberapa masifnyakah ancaman pelanggaran hak privasi masyarakat sehingga saudara selalu mengatakan seakan-akan bahwa RUU KKS hanyalah sebagai instrumen tanpa perlindungan HAM? Terima kasih saudaraku, selaras dengan argumentasi saya, fakta ini dibuktikan dengan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa telah terjadi perubahan terkait kegiatan masyarakat maupun pemerintahan yang dilakukan secara online. 73,7% dari jumlah populasi Indonesia telah masuk dalam dunia berbasis internet. Bahkan kegiatan ekonomi pun mulai bertopang pada laman internet sebagai sumber dan sarana utama bagi para pelaku usaha untuk melakukan transaksi yang dibuktikan dengan peningkatan online shop hingga 400% pada bulan kedua pandemi hingga sekarang ini. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, rancangan ini hanya akan membawa problematika baru bagi Indonesia mengingat fakta bahwa Indonesia sedang mengalami kekosongan hukum yang spesifik melindungi data pribadi maupun perusahaan dan berangsur-angsur akan merugikan perekonomian negara yang bersandar pada teknologi dan basis internet. Yang ketiga, RUU KKS berpotensi menghilangkan aspek multi-stakeholder dalam dunia siber. Hingga saat ini, terdapat banyak lembaga non-pemerintahan atau swasta yang bergerak di bidang penyediaan jasa KKS dengan tetap pada konsep kompetisi sistem keamanan. Sentralisasi semacam ini secara tidak langsung akan mematikan kompetisi antar perusahaan swasta yang terdapat di pasar Indonesia. Selain itu, perkembangan sistem jaringan keamanan akan menjadi lebih terbatas, stagnan, tidak berkembang, dan tidak menguntungkan bagi keamanan siber negara yang sepatutnya dapat dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru setiap perusahaan KKS, baik itu BSSN maupun swasta. Dengan begitu yang terhormat, RUU KKS hanya merupakan instrumen hukum yang membatasi ruang gerak dan perkembangan bangsa yang lebih melek teknologi. Bukanlah kritik yang baik jika tidak dilengkapi dengan saran. Saran yang dapat saya berikan sebagai pihak kontra adalah yang pertama, dibandingkan dengan pembuatan undang-undang, lebih baik fokus pada sektor konkret seperti penyediaan perangkat yang telah terjamin, yaitu yang telah memenuhi standarisasi internasional atau ISO. Hal ini didasarkan pada laporan BSSN tahun 2020 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kejahatan siber itu dipengaruhi oleh sistem hardware dan software yang tidak memadai, bukan pada sentralisasi data. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dalam perkembangan dan perlindungan keamanan siber. Dapat kita lihat di Singapura yang memiliki lembaga besar seperti BSSN yaitu CSA atau Cyber Security Agency, tetapi tidak mengandalkan kemampuan lembaga ini secara tersendiri, namun tetap menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yaitu perusahaan Cyber Security asal Amerika sebagai partner perkembangan Cyber Security di Singapura. Sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sati Om, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan kali ini dan izinkan saya selaku pembicara penutup untuk menarik benang kesepahaman dari pihak pro maupun kontra. Melalui argumentasi yang telah dipaparkan pun sejatinya pandangan pro maupun kontra telah mengamini untuk melindungi sistem siber di Indonesia dengan memberikan pelaksanaan terbaik dalam mengupayakan keamanan dan ketahanan siber. Namun hanya saja implementasi keduanya berbeda.
Berkaca pada sebuah adagium, yaitu Gubernur Chester Boyer menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Dalam hal pengesahan RUU KKS, pemerintah dituntut untuk dapat melihat ke depan apakah RUU KKS dapat menjawab permasalahan atau akan menimbulkan masalah di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan yang menjadi titik terang dari perdebatan kali ini. Yang pertama, banyaknya akun yang mengalami data breach dan malware yang mengancam keamanan siber Indonesia harus ditangani dengan penuh pertimbangan. Kedua, kami menyadari bahwa dengan ada atau tidak adanya RUU KKS, masyarakat berhak atas perlindungan informasi. Dan yang ketiga, kami mengetahui bahwa diperlukan upaya dari pemerintah untuk mengatasi ancaman siber dengan mengoptimalkan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, akhir kata seperti perkataan Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo. Kita semua sama, kita ingin membawa negara kita Indonesia ini ke gerbang kemajuan. Sama halnya dengan mosi perdebatan kali ini, kita sama-sama ingin memberikan perlindungan terhadap negara dan warga negara Indonesia dari ancaman siber dengan memperjuangkan keamanan dan ketahanan siber. Sekian closing statement yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya telah mendengarkan video perdebatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.